Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak pernah dibiarkannya lah kita sendiri. Kasih-Nya senantiasa nyata. Kita patut bersyukur untuk segala kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena dalam hidup kami nyata kasih-Mu. Firman-Mu kami rindukan untuk kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar firman ini dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-66, ayatnya yang pertama sampai ayat 17. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum mengelihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja mengelihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai
dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan melihat rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amanahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita, jangan suka-sukamu. Saudara, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah hidup yang suka-suka, bahwa apa saja yang diinginkan itulah yang dilakukan. Saudara, hidup orang percaya harus punya patron, dan patron itu adalah firman Allah. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kitab Yesaya pasal 66 ayat 1-17 ini, saudara, menegaskan beberapa hal. Pertama, Allah menegaskan dirinya sebagai pencipta dan penguasa atas alam semesta. Karena itu, Ia ingin agar umatnya tidak hidup sesuka hati, tetapi sesuai dengan firman-Nya. Jelas di sini bahwa Allah sangat senang dengan orang yang mencintai firman-Nya dan melakukan dengan sepenuh hati. Kedua, saudara, Allah akan memberi hukuman dan pembalasan yang tegas kepada umat yang munafik dan berbuat sesuka hati dalam hidupnya. Dan ketiga, janji Tuhan untuk melakukan perubahan yang cepat kepada umat-Nya dengan mengaruniakan kemakmuran dan sukacita, meskipun kini mereka berada dalam pergumulan. Keempat, saudara, Tuhan akan menyertai dan memberkati umat-Nya, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan terakhir, kelima, Tuhan akan melakukan penghukuman dengan tegas bagi umat-Nya yang hidup mengabaikan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bagi orang yang percaya, firman Tuhan adalah mutlak dan satu-satunya dasar untuk menjalani hidupnya. Dengan demikian ia akan disukai oleh Tuhan. Kesetiaan saudara kepada firman Tuhan akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang mendengar dan memeliharanya. Ini seperti pernyataan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Karena itu saudaraku, mari dalam tuntunan Roh Kudus belajarlah dan setialah mengikuti firman Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu, meteraikan dalam hati kami agar kami dapat mewujudkan firman-Mu ini dengan baik. Kami percaya Engkau akan terus mengasihi kami dan mengasihi keluarga kami, anak-anak kami. Dalam pertumbuhan mereka Tuhan berkati, dalam pendidikan Engkau berikan kepandaian, dalam mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan, dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan yang ada Tuhan teguhkan mereka. Engkau juga terus mengasihi kami, biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga kami,
Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah semua berjalan dengan lancar dalam bimbingan Tuhan. Dan Engkau terus menyatakan cinta-Mu agar kami terus hidup dan terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Engkau hadir menyembuhkan mereka. Dalam berbagai pergumulan kami, topang kami, agar kami teguh menghadapi pergumulan ini. Dalam setiap sukacita kami, karena pertambahan usia, karena memperoleh berkat-berkat Tuhan, Engkau sempurnakan semuanya. Dan Engkau mengasihi para majelis hamba-hamba Tuhan yang terus melayani. Pakai mereka untuk memberitakan firman-Mu dengan sukacita, agar kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Memberkati bangsa kami, biarlah kami selalu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Peliharakan kami seterusnya Tuhan, sertai kami, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus, dan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji syukur kita boleh mendengarkan firman-Nya. Kiranya firman ini mengambil bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.